Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Salbia Ristumanda dari kelas Alfa jurusan TRBU Poltek Bank Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengajar saya, yaitu Ibu Diristu Amalia, dari mata kuliah Dasar Teknologi Informasi. Dan baiklah, melalui video ini saya akan menyampaikan 3 bahasan. Yang pertama yaitu implementasi dari AI dan mekatronik. Yang kedua yaitu fungsi dan contoh dari hardware komputer. Yang ketiga atau terakhir itu mengenai bit and byte. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu implementasi dari AI dan mekatronik. Sebelum kita masuk ke implementasi, sebaiknya kita mengetahui apa itu AI dan mekatronik terlebih dahulu. AI itu sendiri, sesuai namanya, yaitu Artificial Intelligence, merupakan kecerdasan buatan yang tercipta berkat kecanggihan teknologi. AI bisa membantu manusia melakukan berbagai hal, makanya sering dijuluki mengadopsi kecerdasan manusia. Bahkan dalam beberapa hal, AI lebih canggih. AI bisa berbentuk gadget, robot, ataupun hanya software biasa. Dan tidak semua teknologi yang cerdas disebut AI. Inovasi dan teknologi yang sudah biasa atau umum seperti kalkulator dan kamus elektronik itu tidak termasuk AI. Sementara yang termasuk AI itu tuh seperti mobil yang bisa menyetir sendiri atau self-driving car, drone canggih, robot yang bisa mengoperasi seluruh pabrik tanpa manusia, itu baru termasuk AI. Sedangkan untuk implementasi AI sendiri, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu ada filter email di Gmail. Google menggunakan AI atau Artificial Intelligence untuk mengorganisir email yang masuk ke akun Gmail. Sistem AI dapat menganalisis email yang diterima dan mengelolanya ke dalam beberapa kategori seperti primary, social, promotion, update, forum, dan spam. Itu Anda bisa melihatnya sendiri di Google Anda, di akun Gmail Anda, dan semua filter ini memudahkan kita ya tentunya untuk menemukan email penting dengan cepat. Karena itu sudah terkategori, jadi kita bisa memilih tuh mana yang perlu kita baca, mana yang bisa kita cek belakangan. Yang kedua itu penggunaan AI dalam media sosial. AI dapat memudahkan pengguna media sosial dalam mencari dan berkomunikasi dengan rekannya. Berikut akan saya jelaskan beberapa contoh penerapan AI di dalam media sosial. Yang pertama itu Facebook. Media sosial ini banyak menggunakan teknologi AI. Kenapa? Salah satunya untuk mengenali wajah. Facebook menggunakan teknologi bernama Deepface untuk mengenali wajah orang yang berada di foto. Tentu Anda tahu kan dengan Deepface. Kemudian, dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu lagi secara manual menandai foto, karena teknologi AI ini yang akan melakukannya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan secara manual. Yang ketiga itu prediksi pencarian Google. Ketika Anda mulai mengetik di kolom search, Google akan memberikan rekomendasi pencarian untuk Anda pilih. Itu merupakan salah satu contoh dari AI. Prediksi pencarian yang dihasilkan merupakan hasil analisis yang dikumpulkan oleh Google itu sendiri, seperti lokasi, usia, detail pribadi lainnya. Dengan menggunakan AI, mesin pencarian mencoba menebak informasi apa yang sedang ingin Anda temukan. Ketika kita mengetik di search pencarian Google, biasanya itu satu kata atau 2 kata, 3 kata itu sudah ada di pencarian. Itu merupakan salah satu contoh dari AI. Yang keempat ada Tesla.
Tidak hanya di smartphone, tapi di mobil juga sudah bergeser ke arah artificial intelligence. Tesla itu sendiri adalah sesuatu yang meniadakan driver manusia. Ini adalah salah satu teknologi mobil terbaik yang tersedia sampai sekarang. Mobil ini tidak hanya mampu meraih banyak penghargaan, tetapi juga fitur seperti mengemudi sendiri, kemampuan prediktif, dan inovasi teknologi mutlak. Wow. Jadi Anda untuk berpergian Anda tidak perlu menyetir. Mobil itu bisa menyetir sendiri. Yang kelima itu adalah Pandora. Pandora adalah salah satu solusi teknologi artificial intelligence yang paling populer dan sangat detail. Ini juga disebut DNA musik. Tergantung pada 400 karakteristik musik, tim musisi ahli secara individual menganalisis lagu tersebut. Sistem ini juga bagus dalam merekomendasikan rekam jejak untuk merekomendasikan lagu yang tidak pernah diperhatikan meskipun disukai orang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai mekatronik. Dengan melihat asal katanya dapat dengan mudah dipahami bahwa ilmu ini menggabungkan antara disiplin ilmu mekanika, elektronika, dan informatika. Istilah mekatronik itu sendiri pertama kali dikenalkan pada tahun 1969 oleh perusahaan Jepang Yaskawa Electric Corporation. Awalnya berkembang dalam bidang firmware teknik, yaitu cabang dari teknik yang mengedepankan aspek ketelitian, misalnya pada pembuatan jam, alat optik dan sebagainya. Lalu ditambahkan setelahnya muncullah informatik seperti disiplin ilmu baru. Sedangkan definisi mekatronik itu sendiri ialah sinergis, iptek, teknik mesin, teknik elektronika, teknik informatika, dan teknik pengaturan atau teknik kendali untuk merancang, membuat atau memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sebuah sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk implementasi dari mekatronik itu sendiri, contohnya seperti mesin fotokopi, itu salah satu implementasinya. Kemudian sistem ABS, anti-lock braking system, ini berupa rem yang dirancang anti mengunci dengan tujuan untuk mencegah selip. Selain itu, membantu pengemudi memantapkan kendali pada setir dalam situasi pengereman mendadak. Dengan kata lain, ABS mencegah roda kendaraan untuk mengurangi jarak yang diperlukan untuk berhenti dan memperbaiki pengendalian pengemudi di saat pengereman mendadak. Terus ada teknologi penerbangan. Dalam teknologi penerbangan modern digunakan comfort in turbulence sistem sehingga dapat meningkatkan kenyamanan penumpang walau ketika terjadinya turbulensi, gust load elevation, serta banyak contoh lainnya dari mekatronik itu sendiri. Kemudian langsung saja ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi dan contoh dari hardware komputer. Baiklah, pengertian hardware itu sendiri atau bisa disebut dengan perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Dan menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan yang digunakan untuk pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lainnya. Kemudian langsung saja kita ke fungsi hardware atau perangkat keras secara umum. Sedangkan secara umum, fungsi hardware itu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, masukan, proses, mengelola data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer.
Yang pertama itu ada input device atau perangkat input atau masukan. Fungsi dari input device ini untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk, baik itu dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Beberapa contoh dari input device ini nih seperti keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, joystick, dan lain sebagainya. Yang kedua ada process device, yaitu perangkat proses. Sesuai dengan namanya, perangkat ini berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh dari perangkat proses ini sendiri seperti CPU, RAM, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada output device atau perangkat output, yaitu keluar. Seperti namanya, fungsi dari output device sendiri untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang telah kita masukkan. Contoh dari output device itu sendiri seperti speaker, monitor, dan printer. Yang terakhir ada perangkat untuk penyimpanan. Ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan. Berguna untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya itu seperti hard disk, flash disk, CD, atau DVD. Terus langsung ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai bit and byte. Dalam dunia elektronika digital, terutama pada media penyimpanan digital dan kecepatan transfer data pada komunikasi digital, kita sering menemui istilah bit and byte. Contoh pada media penyimpanan seperti hard disk. Pada umumnya akan terdapat tulisan 100 GB atau 250 GB atau 500 GB. Sedangkan pada transfer data atau kecepatan akses internet sering disebut-sebut mencapai 2 Mbps, 10 Mbps hingga 42 Mbps. GB itu sendiri yang dimasuk pada media penyimpanan adalah gigabyte, sedangkan Mbps dalam hal transfer data atau kecepatan internet adalah megabit per second. Jadi sebenarnya pengertian bit itu sendiri yaitu satuan unit data terkecil dalam komputasi digital yang pada dasarnya terdiri dari satu digit biner. Bisa berupa 0 ataupun 1. Bit sebenarnya merupakan singkatan dari binary digit atau digit biner. Biner merupakan sistem bilangan yang berbasis 2, yaitu hanya terdiri dari angka 0 dan 1 saja. 0, angka 0 itu menandakan kondisi off atau tidak ada aliran arus listrik pada rangkaian elektronik, sedangkan angka 1 adalah kondisi on atau adanya aliran arus listrik pada rangkaian elektronik tersebut. Kondisi bit ini juga dapat mewakili nilai logika seperti yes atau no. Bit itu biasanya dilambangkan dengan huruf B kecil. Huruf B kecil ya, itu bit. Jadi kalau ada tulisan huruf B kecil di dalam media itu menandakan bit. Sedangkan satuan kecepatan transfer data pada umumnya menggunakan bit per second, yaitu bit per detik, atau disingkat dengan BPS. Kemudian kita langsung ke byte. Pengertian byte itu sendiri ialah kumpulan dari 8 bit. Jadi yang dimaksud byte itu kumpulan dari 8 bit ya, yang digabung menjadi satu. Dengan kata lain, 1 byte adalah sama dengan 8 bit. Satuan byte ini sering digunakan untuk menyatakan kapasitas suatu media penyimpanan seperti kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte.
Lambang atau simbol yang biasanya digunakan untuk byte adalah huruf B besar. Lambang inilah yang dijadikan sebagai pembeda antara byte dengan bit dalam penulisan singkat satuannya. Baiklah, itu penjelasan untuk bit dan byte. Jadi bit itu bisa dilambangkan dengan huruf B kecil. Jadi kemudian untuk byte itu sendiri bisa dilambangkan dengan huruf B besar. Jadi kita sudah tahu ya dan mengerti. Baiklah, saya rasa sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dimengerti bagi Anda. Terima kasih atas waktunya. Dan saya mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.